Kawanua, berjumpa lagi di Bicara Kawanua. Sobat Kawanua, semenjak pandemi melanda, ada begitu banyak hobi baru yang muncul dikarenakan orang-orang dipaksakan untuk bekerja dari rumah alias work from home. Nah, salah satunya yang lagi marak termasuk di Kota Manado yaitu suka menanam di halaman rumah. Jadi namanya itu urban farm karena kita menanam di perkotaan. Nah, kali ini Toro akan bercerita banyak mengenai serba-serbi urban farm bersama para pelaku urban farm tentunya alias urban farmer. Yang pertama ada narasumber saya yang sudah terhubung lewat sambungan virtual, ada Ibu Lini Tambayong selaku Kepala Bapelitbangda Kota Manado yang juga merupakan seorang urban farmer. Halo Ibu Lini. Halo, kabar baik. Nah, yang kedua ini ada narasumber saya juga yang merupakan seorang urban farmer dan seorang psikolog. Tapi sekarang ada pekerjaan sampingannya yang suka menanam sayur di rumah. Ada Ibu Praisi Sibi. Halo Ibu Praisi. Halo Gina, apa kabar? Kabar baik, salam sehat untuk semuanya ibu-ibu. Terima kasih sudah bergabung di Bicara Kawanua. Nah, saya ingin membahas soal urban farmer ini. Yang pertama mungkin ke Ibu Lini ya, selaku ASN juga. Ini Ibu Lini memang dari dulu kah suka batanang, suka bakobong ini, atau baru-baru ini karena pandemi akhirnya soalnya mau di rumah mau baking apa, lebih baik bakobong sekalian. Bagaimana Ibu Lini? Oke, ini akibat dampak positif dari pandemi corona. Jadi bukan positif corona, tetapi dampak positif dari corona. Sehingga kita kan ASN, work from home, jadi akhirnya lebih banyak waktu di rumah. Jadi itulah latar belakang. Sehingga akhirnya selama 5 bulan ke belakang ini saya jadi urban farmer. 5 bulan ke belakang ini ya, jadi seorang urban farmer. Kalau pemirsa Kawanua kenal dengan Ibu Lini, terus lihat lini masa Facebooknya Ibu ini pasti sering sekali lihat postingannya Ibu. Selain suka posting sayur-sayuran, suka juga posting masak-masakan juga. Nah, kalau ke Ibu Praisi sendiri bagaimana? Ibu Praisi apa emang sudah lama menekuni urban farm atau baru belakangan ini juga Ibu? Iya, jadi semenjak COVID, work from home, saya mulai belajar menanam. Jadi semenjak itu kurang lebih 5 bulan lah, saya belajar menanam di pekarangan rumah di tengah kota. Oke. Baru belajar menanam juga 5 bulan belakangan, berarti dua-duanya ya sama ya karena pandemi ini sampai akhirnya mulai menanam. Nah, itu sebenarnya awal mula ketertarikan dengan tumbuh-tumbuhan bagaimana? Apakah karena lihat di TV, lihat di YouTube misalnya, atau ada teman yang mengajak? Ibu Lini bagaimana? Kalau saya kebetulan Bapak Wali Kota menyarankan untuk mengisi waktu di pandemi ini, kita banyak di rumah. Maka Bapak Wali Kota mencetuskan program Mari Coba Kobong yang wajib untuk semua ASN. Nah, dari situ awal kenapa saya mulai menanam. Ya. Itu awalnya karena memang program Wali Kota Manado. Ternyata semua ASN disuruh ikut program itu ya, Ibu? Ya, wajib menanam. Bakobong istilahnya. Oke. Kalau Ibu Praisi bagaimana? Iya, sebelum pandemi ini saya sering sekali tidak berada di Kota Manado, banyak mengambil tugas luar. Kemudian setelah pandemi work from home, banyak sekali di rumah. Nah, pada saat banyak di rumah, minggu pertama saya masih survive, bisa melakukan segala sesuatu. Mungkin pas mulai struggling, mulai bosan, mulai mati gaya lah istilahnya, mati gaya. Kemudian saya mulai bertanya sama teman-teman, enakan bikin apa ya? Masak-masak udah, dan lain-lain. Coba deh menanam. Nah, teman saya memberikan saya benih dan mengajarkan bagaimana cara menanam benih gitu. Kebetulan benihnya adalah produksinya beliau sendiri pribadi. Kemudian saya mulai menanam dengan didampingi oleh teman saya ini dan sampai akhirnya ternyata berhasil semua yang saya tanam sampai panen gitu. Nah, heran kebahagiaannya gitu ya, itu bahagianya luar biasa itu ya. Iya, dan itu membuat bahagia. Kemudian saya mencoba dengan media yang lebih besar.
awal mulanya saya memakai media-media kecil, yang kecil-kecil, lucu. Kemudian saya mulai media yang lebih besar dan ternyata berhasil apa yang dibilang. Nah, mulai dari itu saya mulai memfoto, memposting dan lain-lain, banyak yang mau. Pertama saya kasih. Oh, Kemudian katanya aku malu ya pokoknya dikasih aja. Nah, kemudian saya mulai menjual, yang penting istilahnya ganti doi ini benih gitu. Seberapa aja lah, yang penting ada lagi gitu benihnya. Kemudian mulai dari situ teman-teman mulai dari teman kecil, kemudian pada saat saya mulai memposting dan saya membuat Instagram akun Urban Farm sendiri, nah itu sudah mulai luas. Dan kemudian saya memakai benih yang dari Sulawesi Utara, dan saat ini 5 bulan setelah itu benih-benih ini sudah berada di luar Pulau Sulawesi Utara, ada di Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja, terus ada juga yang di Makassar dan di Toraja. Wah, luar biasa. Benih dari Sulawesi Utara sudah kemana-mana. Tapi itu yang awal mulanya, Ibu Presi mulai dari benih apa sebenarnya? Orang penasaran ini, jangan buah, sayur atau apa? Iya, jadi benih sayur yang saya tanam itu adalah produksi teman saya sendiri, dibuatnya di Manado juga. Kemudian saya berusaha untuk menanam benih tersebut. Ternyata pemilihan benih sangat berpengaruh terhadap panen nantinya gitu. Jadi banyak juga orang yang katanya, aduh kita nggak bisa menanam dan lain-lain. Ternyata kemungkinan adalah pemilihan benih yang kurang tepat gitu. Oh begitu, berarti semua memang berawal dari benih. Kalau benihnya memang seunggul, pasti jadi tumbuhan yang unggul ya. Oke, kalau Ibu Lini pengalamannya bagaimana? Mulai dengan tumbuhan apa Ibu pertama kali? Ya, jadi pertama kali saya beli online untuk benih sayur, ada Pak Coy, kemudian ada seledri, ada tomat. Nah, itu dulu 3. Nah, itu awalnya sama. Cuman di pot-pot kecil, bahkan ada pot-pot panjang kan yang pot persegi. Ini lama-lama karena media online yang jualan e-commerce itu kan banyak banget jual bijinya, biji-biji benih itu. Waduh, akhirnya karena keasikan beli benih, jadi saya lebih ke tanaman untuk campuran salad. Jadi saya beli benih untuk jenis-jenis sayuran salad itu, dan kehabisan tempat. Akhirnya saya buat talang U itu untuk menjadi media tanam saya. Karena saya lebih suka memilih organik tetapi memakai media tanah. Sama juga sama Ibu Pris tadi, bahwa awalnya setelah dikonsumsi sendiri akhirnya kebanyakan akhirnya kasih teman yang terdekat atau saya olah menjadi satu masakan dan saya foto kan. Akhirnya teman-teman menarik. Mereka mulai kan gak enak kalau minta terus. Akhirnya beli dan satu ketika kebetulan saya senang makan salad. Terutama Caesar salad. Jadi kenapa tidak mencoba kan? Nah, akhirnya karena saya juga anak saya ini sering bikin roti, karena salah satu ciri khas Caesar salad itu ada croutonnya yang roti kering yang kecil-kecil kotak-kotak. Ada rasa bawang putihnya. Anak saya membuat roti itu dan saya mengolah sayur. Kemudian ketika memasukkan sayur itu di dalam kotak-kotak untuk kalau ada yang order itu anak saya. Jadi di dalam rumah kita akhirnya enjoy di dapur. Iya. Jadi enggak berasa lagi di tengah pandemi begitu Bu ya? Enggak berasa, bahkan sekarang kan ketika bangun tuh rata-rata 5:30 itu saya menggunting-gunting kan. Kalau sayur untuk salad kan digunting-gunting aja, tidak. Kalau mau dijual kan harus sepohon kan digunting. Tapi ini per daun. Jadi tiap hari ketika bangun pagi, karena salad saya fresh setiap hari, saya gunting-gunting itu berbagai jenis lettuce. Jadi dikumpulin, kemudian nanti kalau meracik itu di dalam kotak-kotak itu anak saya. Dan tak terasa udah jam harus ke kantor, karena sekarang kan
kita tidak full work from home, Mm-mm. udah ke kantor. Jadi kadang-kadang, aduh di telepon Bu ada rapat. Ya ampun, cepet-cepet mati, udah lagi kan. Ya. Akhirnya kadang-kadang suka lupa pekerjaan karena keenakan menanam di rumah ini ya para ibu-ibu ya. Nah, tapi tadi Ibu Lini bilang dimulai dengan beli benih lewat e-commerce alias beli benih online. Itu benihnya dari luar daerah, Ibu. Sampainya di Manado aman kah? Karena itu biji kan, biji. Oh. Tetapi sebenarnya gini, saya beli benih di online, saya tidak menyebutkan nanti endorse lagi. Ternyata ada yang jualan benih itu alamatnya Minahasa Utara.